Kesehatan adalah investasi yang tak ternilai harganya, dan seringkali hal besar dimulai dari larutan yang sederhana. Sediaan effervescent hadir sebagai solusi cerdas yang mengubah cara kita mengonsumsi zat aktif menjadi lebih cepat terserap dan menyegarkan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kendi Rambutora Kalanda dengan NIM 2415030034. Saat ini saya akan membedah bagaimana keajaiban sains bekerja di balik buih-buih ini. Teman-teman tahu apa itu effervescent? Jika teman-teman belum tahu, effervescent itu merupakan sediaan dalam bentuk tablet atau granul yang mengandung campuran zat asam dan basa karbonat atau bikarbonat. Sediaan ini dirancang untuk bereaksi cepat saat bersentuhan dengan air, melepaskan gas karbon dioksida. Bagaimana dengan mekanisme reaksinya? Reaksi ini merupakan reaksi asam basa dalam media air. Secara umum, ada reaksi berupa reaksi asam sitrat dengan natrium bikarbonat. Selanjutnya kita masuk pada keuntungan dan kerugian dari sediaan effervescent. Pertama, keuntungannya penyerapan cepat. Obat dengan sediaan effervescent sudah dalam bentuk terlarut saat diminum. Yang kedua, menutupi rasa. CO2 memberikan efek sparkling yang menutupi rasa pahit. Yang ketiga, mudah ditelan. Cocok untuk pasien yang sulit menelan tablet konvensional. Namun, ada juga kerugiannya. Yang pertama, sensitif terhadap kelembapan. Dia sangat tidak stabil terhadap kelembapan udara. Yang kedua, biaya produksinya yang tinggi, yang memerlukan kontrol sekitar 25 derajat Celcius dan kelembapan sekitar kurang dari 25% yang ketat. Kerugian yang ketiga yaitu masalah stabilitas. Jika kemasan rusak, maka sediaan akan cepat rusak atau mudah bereaksi. Selanjutnya, kita akan bahas tentang komponen eksipien spesifik dan perhitungan stoikiometri. Yang pertama, sumber asam digunakan untuk memicu pelepasan CO2. Contohnya ada asam sitrat, ini yang paling umum karena kelarutan yang tinggi. Yang kedua ada asam tartat dan ada pun asam adipat. Keuntungannya yaitu dapat memberikan rasa segar dan mengatur pH larutan. Selanjutnya ada sumber basa. Sumber utama gas karbon dioksida. Contohnya ada natrium bikarbonat, ada natrium karbonat, kalium karbonat. Keuntungan dari natrium karbonat yaitu sangat larut air dan murah. Poin yang ketiga, kita akan bahas tentang eksipien lain yang diperbolehkan. Yang pertama, pengikat larut air. Harus larut air agar tidak menghambat desintegrasi. Contohnya PVP, povidone. Yang kedua ada PGE 6000. Yang berikutnya yaitu lubrikan atau pelicin. Tidak boleh menggunakan magnesium stearat. Mengapa? Karena ia tidak larut air atau ia dapat membuat lapisan lemak. Oleh karena itu, digunakan natrium benzoat atau PGE 6000 yang larut air. Topik yang berikutnya, bahan yang tidak boleh ada. Yang pertama, eksipien tidak larut air, seperti amilum atau talc, karena akan menyebabkan larutan menjadi keruh dan meninggalkan residu di permukaan gelas. Yang kedua, bahan higroskopis berlebih, tanpa perlindungan khusus karena akan mempercepat degradasi. Oke teman-teman, sekarang kita akan masuk pada topik teknologi pembuatan khusus. Yang pertama ada metode granulasi kering atau biasa disebut roller compression, yang mana serbuk dicampur dan dikempa menjadi lempengan atau slag, kemudian dihancurkan menjadi granul. Syaratnya yaitu cocok untuk bahan yang sensitif terhadap panas dan kelembapan. Yang kedua ada metode granulasi basah, atau biasa disebut pelarut non-aqueous, yang mana menggunakan pelarut organik seperti etanol atau isopropanol. Air tidak boleh digunakan sebagai pengikat tunggal. Mengapa? Karena akan memicu reaksi effervescent prematur. Yang ketiga yaitu metode fusi atau pemanasan. Metode ini memanfaatkan molekul air kristal dari asam sitrat atau asam sitrat monohidrat sebagai pengikat. Bahan dipanaskan hingga air kristal keluar dan mengikat massa.
Topik selanjutnya yaitu evaluasi mutu spesifik. Ada beberapa evaluasi yang perlu diperhatikan. Yang pertama, waktu dispersi atau larut. Tablet harus larut sempurna dalam air sekitar suhu 15-25 derajat Celcius kurang dari 5 menit. Evaluasi yang kedua yaitu ketinggian buih atau volume gas CO2. Diukur untuk memastikan kekuatan reaksi. Metode umum adalah metode umum adalah mengukur volume gas yang dihasilkan dalam alat khusus. Yang ketiga. Evaluasi yang ketiga yaitu derajat keasaman pH larutan. pH akhir setelah reaksi selesai harus memenuhi standar, biasanya agak asam hingga netral, sekitar pH 4-6, agar tetap nyaman di lambung. Evaluasi yang keempat yaitu kandungan lembab atau LOD-nya dia. Kandungan lembab granul. Evaluasi keempat yaitu kandungan lembab granul. Syarat ketat biasanya kurang dari 0,5%. Kelembapan yang tinggi akan menyebabkan tablet meledak atau lunak di dalam kemasan. Oke teman-teman, demikian pembahasan tentang sediaan efervescent yang meliputi keuntungan dan kerugian sediaan. Yang kedua, komponen eksipien spesifik, teknologi khusus spesifik, serta evaluasi mutu spesifik. Kiranya apa yang saya bagikan kepada teman-teman dapat bermanfaat untuk teman-teman pelajari. Sekian dari saya, terima kasih.